Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Alhamdulillah, ikhwati iman rahimakumullah. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa bertemu kembali, bermuajahah dalam haflah mubarakah ini. Masih melanjutkan kajian kita bersama seputar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita sudah masuk membahas mengkaji tentang ibadah sholat ya. Setelah sebelumnya kita telah membahas bab tentang toharoh, bersuci, persiapan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita ke ibadah yang paling pokok, yaitu sholat ya. Sebelumnya tentu saja kita akan sama-sama mempersiapkan di kajian kita kali ini. Yang pertama kita akan coba membahas makna atau arti dari sholat. Artinya apa gitu. Kemudian yang kedua kita akan coba untuk membahas sama-sama berkenaan dengan syarat-syarat sholat. Dan yang ketiga sutroh atau pembatas bagi sholat atau bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Ikhwati rahimakumullah, sebelum sana kita mesti tahu ya bahwa sholat adalah ibadah yang termasuk rukun Islam, dan ibadah ini yang paling pokok dan sangat diamanahkan, dititik beratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sampai di akhir hayat. Yang ditanyakan oleh Rasulullah ketika akan meninggal adalah sholat. Tentu saja pertama, jika dilihat dari segi maknanya ya. Nah, sholat itu adalah perintah dari Allah yang cara diperintahkannya pun ini istimewa. Apa istimewanya? Sholat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suatu perjalanan yang luar biasa. Yang sering kita kenal ya, apa yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Tentu saja yang paling tepat perintah sholat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah pada proses Mi'raj Rasul. Nanti kita coba sama-sama membedakannya. Jadi orang pansok dipaketkeun gitu. Perintah sholat teh iraha cenah diparentahkeunna Isra Mi'raj. Nah, coba kita mengulang sedikit. Yang disebut dengan Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dari kota Mekah menuju ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Itu yang disebut dengan Isra. Seperti halnya yang diisyaratkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ini ada kata subhanalladzi asra. Nah, ini diambil dari kata asra itu. Asra yusri isra. Artinya perjalanan di waktu malam. Nah, yang disebut dengan Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Nah, ikhwati rahimakumullah, barulah setelah Rasulullah selesai melaksanakan sholat. Nah, ini juga ada yang menjelaskan bahwa Rasulullah ketika berada di Baitul Maqdis justru beliau diperintahkan untuk sholatnya, untuk sholat dan dibarengi oleh para malaikat. Dan disampaikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sana. Setelah selesai, nah di sini barulah Rasulullah melaksanakan suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu Mi'raj. Mi'raj adalah proses perjalanan Rasul dari Masjidil Aqsa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Melalui proses, melalui apa?
pintu-pintu langit yang terbuka dihantar oleh malaikat Jibril. Sampai bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain sebagainya. Nah, ikhwati rahimakumullah. Ini saking pentingnya perintah sholat itu, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan dalam suatu proses yang luar biasa yang disebut dengan Mi'raj itu sendiri. Apa yang disebut dengan sholat? Nah, ini ya. Apa yang disebut dengan sholat? Sholat menurut bahasa artinya ad-du'a'u, yaitu doa. Ya. Jadi dilihat dari segi bahasa, arti sholat itu adalah doa. Orang yang sholat berarti dia sedang berdoa. Dan orang yang berdoa berarti dia sedang melaksanakan sholat. Apakah sholat itu diperintahkan kepada umat Rasulullah saja? Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak. Sholat ini adalah perintah dari Allah kepada seluruh umat yang diutus kepadanya Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja makna dari sholat itu adalah doa. Dalam artian nanti bagaimana tata cara sholat umat-umat sebelum umat Rasulullah. Salah satunya cukup mereka melaksanakan yang disebut dengan doa, maka mereka sedang melaksanakan sholat. Salah satunya yang bisa kita ambil dalil bahwa arti sholat itu adalah doa, surah At-Taubah ya, ayat ke-103 yang berkaitan dengan zakat. Ketika Allah memerintahkan khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah sebagian dari mereka. Siapa? Tentu saja orang yang sudah memiliki kewajiban untuk berzakat. Dari hartanya apa? Shadaqatan. Yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, mensucikan mereka. Ada kalimat seterusnya apa? Washollu alaihim. Washolli alaihim. Maka bersolatlah kamu untuk mereka. Maknanya berdoalah kepada mereka. Maksudnya berikan doa kepada orang yang melaksanakan zakat. Maka ketika menerima orang atau menerima zakat ya, amilin ketika menerima zakat dari para muzaki itu diperintahkan untuk mendoakannya. Apa doanya? Allahumma sholli alaihim atau alaika. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan untuk mereka orang yang berzakat. Ini diambil maknanya washolli alaihim, maknanya doakanlah mereka. Inna sholataka, sesungguhnya sholat kamu itu maknanya doa gitu. Sesungguhnya doa yang kamu ucapkan untuk mereka sakanulahum, menjadi penentram bagi mereka. Ini arti sholat menurut bahasa, maknanya doa. Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan sholat itu adalah ucapan yang khusus, doa-doa yang khusus, gerakan-gerakan yang khusus. Doanya tidak sembarangan, gerakannya itu sembarangan gitu. Doa-doa yang khusus, bacaan-bacaan yang khusus, gerakan-gerakan yang khusus, yang muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Ini menurut syariatnya, menurut istilah syaraknya. Salat adalah bacaan, doa yang khusus, serta gerakan yang khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ikhwati rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus, salah satu dalil yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat adalah surah Al-Ankabut ya, ayat ke-45. Utlu, maka bacakanlah olehmu Muhammad, ma'uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu, minas sholat atau minal kitab, dari Alkitab yaitu Al-Quran. Setelah diperintahkan oleh Allah membacakan, menyampaikan isi Al-Quran, maka wa aqimis sholata, maka hendaklah kamu dirikan sholat. Nah ini, inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, bisa mencegah, melarang. Siapa? Melarang orang yang melaksanakan sholatnya anil fahsya'il wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Ini salah satu fungsi melaksanakan ibadah sholat. Nah, ikhwati rahimakumullah, jadi
kedudukan ya, proses juga perintah sholat itu melalui proses yang luar biasa. Makna dari sholat itu sendiri adalah doa. Kemudian secara istilah yang disebut dengan sholat itu bacaan doa yang khusus serta gerakan-gerakan yang khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45 tadi. Perintah dari Allah mendirikan sholat, dan ternyata sholat memiliki fungsi untuk mencegah orang yang melakukan sholat itu dari perbuatan keji dan munkar. Nah, nanti mungkin akan lebih luas lagi ya pembahasan tentang itu. Nah, ikhwati rahimakumullah. Kedudukan sholat dalam Islam sangatlah penting sekali. Pertama, yang disebut dengan sholat itu adalah amal yang pertama kali akan dihisab di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awalun, hal yang pertama kali, ma yuhasabu bihil abdu, seorang hamba akan dihisab yaumal qiyamah, di hari kiamat itu as-sholat, sholatnya. Perkara yang akan dihisab oleh Allah di akhirat nanti yang pertama adalah sholat. Jadi mau ditanyakan ya kepentingan orang di dunia, naon dihisabnya, komo boga duit teu gitu. Jadi jelma beunghar teu moal turunan saha moal dihisab. Nu ieu mah cenah turunan darah apa disebutna teh? Darah biru gitu. Padahal mah getih mah kabeh beureum nya. Kan istilahna gitu. Keur orang anu beunghar disebut keturunan darah biru dan lain sebagainya. Apakah dia miskin? Apakah dia kaya? Moal ditanyakeun kitu mah. Keun we. Nya, urang termasuk keturunan di mana gitu. Terjadi masalah. Tapi justru nu kudu jadi perhatian, jadi permasalahan urang mah amal ibadah nu bakal diparios ku Allah ngawitan teh salat teh ieu salat penting. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, idza salahat salatuhu, jika salatnya beres, tuntas, lolos, lamun ceuk bahasa barudak di sakola mah sesuai KKM-nya. Sesuai contoh gitu. Siapa yang jadi contohnya? Rasulullah. Wa idza fasada, tapi ketika salatnya itu rusak. Ketika salatnya itu bener lah salatna. Sok da diurangi loba nu salat tapi teu bener salatna. Ngan sakadar cek urang Sunda mah cungklik cungkedang hukul asal gugur kewajiban, maka fasadat sairu amalihi, akan hancur seluruh amalnya. Kenapa? Karena salat bisa memberikan efek bagi kehidupan sehari-harinya. Nanti kita akan coba ungkap. Salah satu misalkan ya, kenapa bisa berefek seperti itu? Ketika seseorang sholatnya benar, maka akan benar seluruh amalnya, tapi ketika rusak, akan rusak seluruh amalnya. Contoh, dalam sholat itu ada perintah atau ada salah satu doa bagi kita yang harus diucapkan ya ketika sholat. Contoh misalkan di doa iftitah ya. Nanti kita akan lebih lanjut, tapi ini sebagai salah satu contoh saja. Allahumma, ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini, antara diriku, wa baina khotoyaya, dan antara dosa-dosaku, kama ba'adta, sebagaimana engkau jauhkan bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Jadi urang keur salat teh nyuhungkeun ka Allah, ditebihkeun tina pidosaeun sajauh wetan jeung kulon. Jadi jalma anu bener salatna, hirupna bakal ngajauhan pidosaeun. Kan di urang mah pidosaeun teh sok disiar-siar sakapeung mah gitu. Nah, banyak orang yang salat dibaca doanya tapi tidak berefek kepada kehidupannya. Itu menunjukkan salatna kita benar itu. Jadi dibaca hungkul we dina salat teh tapi teu diamalkeun dina kahirupan sapopoena. Tidak bermakna. Nah, itu salah satunya ya. Maka perbaikilah salat kita. Salat adalah amal yang pertama akan dihisab oleh Allah di yaumil kiamah. Persiapkeun cing bener salat urang. Yang kedua, salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Satu bangunan
yang memiliki tiang sebagai penyangga bangunan itu akan kokoh selama tiangnya kuat. Tapi kalau tiangnya rapuh, tiangnya potong, nya rusak. Nah, seperti di bangunan mana wae sok tinggal lah. Bangunan berlantai seberapa hiji, pasti itu ada tiang penyangganya yang paling kokoh. Ketika itu rusak, maka akan runtuh seluruh bangunan tersebut. Nah, disebut as-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Artinya jika umat Islam salatnya tidak benar, hancur agamana. Mata kayak ngahancurkan umat Islam mah gampang. Naon hancurkan we salatna. Kumaha ngahancurkan salat? Bisa saja membiarkan orang Islam itu salat tapi salatna teu benar cigah tadi. Doa nama diucapkan tapi itu apal eusina. Atau yang lebih parahnya, jauhkan orang Islam dari melaksanakan sholat. Loba umat Islam nu ayeuna ngaku ditanya Islam sana, Islam sana. Pas ditanya sok sholat tara hancur tah. Moal kuat bangunan Islam dan Islam di dunia ini tidak akan kokoh selama umatnya meninggalkan kewajiban pokok apa? Sholat. Moal aya hartina lah. Jelma beunghar sok sodako puntennya bisi misalkan berangkat haji dan lain sebagainya tapi sholat tara teu katampung cigah jelma nyeun sayur di pasihan cai bahana loba tapi teu boga baskomna moal katampung moal wadahna eta pokok. Ikhwati man rahimakumullah, saking pentingnya sholat tiang agama gitu. Kade eta mun urang ngaku Islam hayang ngabangun atau menjaga bangunan Islam tetap kokoh, jaga sholatna, jaga tiangna. Ditong percaya Pak Bu puntanya, bisi Bapak Ibu melihat seseorang itu baik dan benar, soleh atau henteu, calon mitoha, calon minantu nu benar jeung nu henteu tingali sholatna gitu. Cing, benar teh sholatna. Nah, itu saking pentingnya. Jadi sholat adalah amal yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah. Yang kedua adalah sholat merupakan tiang agama. Ini sangat penting bagi kita semua. Dan sampai yang ketiga, penting-pentingnya sholat. Sholat adalah wasiat dari Rasulullah yang terakhir kepada umatnya. Rasulullah menjelang akhir hayatnya, beliau saking sangat memperhatikan berkenaan dengan sholat sampai berwasiat 3 kali. As-sholat, as-sholat, as-sholat. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Tengah wasiat kencing beunghar henteu Rasul. Apa yang paling dikhawatirkan Rasulullah dari umatnya? Sholatnya. Kenapa? Karena kalau masalah rizki Allah yang menanggung. Setiap orang yang lahir ke dunia ini rizkinya ada dalam tanggungan Allah. Tong hariwang. Ibu, bapak, ikhwati rahimakumullah, kita tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum jatah rizki kita habis. Jadi kalem we. Mun urang hirup keneh berarti jatah rizkina aya keneh. Kalau sudah habis jatah rizkinya, insya Allah maut. Nah, rek isuk rek ayeuna oge gitu. Tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sholat. Bahkan ketika Rasulullah pingsan dan bangun, yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada para sahabat waktu itu apa? Sholat. Apakah engkau sudah melaksanakan sholat atau belum? Kaum muslimin sudah melaksanakan sholat atau belum? Inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Apa? Sholat, sholat, sholat. Ikhwati rahimakumullah. Arti dari sholat menurut bahasa, menurut istilah, juga kedudukan penting sholat dalam Islam itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya berkenaan dengan syarat ya, ini masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan ibadah sholat. Tentu saja yang paling pokok syarat sholat itu bagi orang yang akan melaksanakan sholat adalah suci ya, dalam keadaan suci. Baik itu bagi orang yang berhadas kecil atau yang berhadas besar. Sebagaimana dalam hadis atau dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholat, jika kalian akan mendirikan sholat, maka seterusnya kan perintah bertoharoh.
Faghsilu wujuhakum itu wudu ya. Kemudian ketika kita safar, bepergian, ketika kita sakit, maka kita mendapatkan rukhsah melaksanakan tayamum. Dalam hadis juga disampaikan, idza kumtum ila sholati fasbigil wudu'a fa'akmilul wudu'a. Jika engkau akan mendirikan sholat, maka sempurnakan wudu dulu. Artinya apa? Dalam keadaan suci. Syarat bagi orang yang akan melaksanakan sholat adalah suci terlebih dahulu dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian yang berikutnya suci dari najis. Suci dari najis. Jadi dipelihara kebersihannya. Mungkin saja kita hadas kecilnya disucikan dengan berwudu, tapi coba perhatikan pakaiannya, tempat yang akan kita pakai untuk melaksanakan sholat itu harus suci dari najis. Ya, dari najis. Nah, ini juga sangat penting. Punten-punten ya. Penting diperhatikan lamun urang bade salat sok kajaman heula, kemudian buang air kencing atau buang air besar, perhatikan cipratan-cipratannya, terutama buang air kecil. Punten, bagi orang yang suka buang air sambil berdiri, kadangkala mengarahkan buang air kecilnya itu ke kloset. Tapi kan tidak langsung ke kloset yang ada airnya. Kadangkala menetes di lantai itu kan keras. Ketika menetes air kencing di tempat yang keras itu akan menimbulkan cipratan. Nah, ini yang suka tidak disadari. Maka kalau kita buang air, diusahakan pakaian kita itu dalam posisi bisa terhindar dari cipratan air kencing yang tentu saja ini harus lebih diperhatikan lagi. Di gulungan si lancingan, kemudian ya ibu-ibu juga sama ya, diperhatikan. Jangan sampai ketika buang air kencing atau buang air kecil ya, kencing itu cipratannya sampai di tubuh kita yang tidak terperhatikan. Apalagi kalau buang air besar ya. Sangat-sangat harus diperhatikan. Jadi syarat bagi orang yang akan melaksanakan ibadah sholat itu adalah suci ya, keadaannya dari hadas, kemudian suci dari najis. Kemudian yang berikutnya adalah di tempat yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Apa saja, mana saja. Nah, keistimewaan ini sudah disampaikan ya, bahwa Rasulullah SAW diberikan 5 keistimewaan yang telah disampaikan sebelumnya. Salah satunya keistimewaan bagi Rasulullah dan umatnya itu adalah waju'ilat lana al-ardo, dijadikan bumi ini bagi Rasulullah, bagi umatnya sebagai apa? Masjidan, tempat bersujud. Di mana wae di dunia ieu kengeng dijadikan tempat salat. Kita boleh, tapi ada pengecualiannya. Dalam hadis disebutkan, pertama yang tidak boleh dijadikan tempat salat itu al-makbarah, kuburan. Temenang sholat di kuburan. Kemudian al-hamam ya, di jaman, di toilet itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah di tempat pemotongan hewan. Kemudian yang keempat, tempat pembuangan sampah. Itu tidak boleh dijadikan tempat sholat bagi kita ya. Walaupun dalam hadisnya ada pertentangan, tapi dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain bahwa seluruh dunia ini boleh dijadikan tempat sholat oleh kita, kecuali tempat-tempat yang disampaikan tadi. Di mana saja? Di air, tidak boleh di komplek pekuburan, tidak boleh di tempat penjagalan, itu tidak boleh, jagal hewannya tentu saja. Kemudian di tempat pembuangan sampah itu tidak boleh kita pakai untuk pelaksanaan ibadah sholat. Harus perhatikan apa kebersihannya, kesuciannya. Nah ini. Nah ikhwati rahimakumullah, penting ya bagi kita semuanya untuk memperhatikan hal itu. Kenapa? Karena ini akan menjadi syarat bagi kita nanti sah atau tidaknya. Ya. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga berkaitan dengan sholat ini tentang sutroh. Ya. Apa sutroh itu? Batasan.
Ketika kita akan melaksanakan sholat, maka kita itu harus memiliki batas sutroh bagi yang akan melaksanakan ibadah sholat. Maka dalam beberapa hadis disampaikan, kita bisa menjadikan beberapa hal menjadi batasan bagi sholat kita. Karena apa? Pentingnya sutroh ini, kata Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, jika seseorang melewati orang yang sedang melaksanakan sholat, maka kata Rasulullah, dia lebih baik diam, tidak melewati orang yang sholat itu, walaupun harus diam selama 40 hari 40 malam. Mending kene cicing daripada urang ngaliwat kanu nuju sholat 40 hari. Mending kene cicing, itu lebih baik, lebih bagus daripada kita harus lewat di depan orang yang sedang melaksanakan sholat. Nah, dengan apa kita bisa membuat sutroh itu? Nah, di zaman Rasulullah, pertama yang bisa digunakan sebagai sutroh itu adalah punggung orang yang sedang duduk. Nah, jadi ada orang yang sedang duduk di depan, maka batasannya itu punggung dia yang sedang duduk. Dari kita berdiri sampai punggung orang yang ada di hadapan kita. Nah, itulah batas atau yang disebut dengan sutrohnya ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, yang bisa kita lakukan untuk menentukan sutroh atau batasan sholat itu adalah dengan menancapkan tombak. Jadi dari kita tempat berdiri, ukur saja dikira-kira sampai mana jauh tempat kita bisa melaksanakan sujud nanti dengan nyaman, maka disitulah disimpan tombak, ditancapkan. Nah, itulah batasan kita. Jadi orang yang akan lewat itu bisa di hadapan kita, tapi di luar batas tombak itu, silakan. Kemudian yang ketiga, bisa kita lakukan dengan membuat garis. Tidak dengan menancapkan tombak, tapi membuat garis di hadapan kita. Nah, mungkin di saat ini kita bisa lakukan hal itu. Pertama, sutroh kita adalah seluas apa? Kalau sajadah sajadah yang kita gunakan. Nah, ujung sajadah itu adalah batasan sholat kita, sutroh kita. Jadi kalau kita mengamparkan sajadah, ada orang yang lewat di hadapan kita sedang sholat, tapi di luar batas sajadah, maka itu tidak jadi persoalan. Kenapa? Karena kita menentukan sutrohnya atau batasnya adalah ujung di sejadah itu. Kalau tidak pakai sejadah, di karpet biasanya. Nah, kan ada suka karpet yang lebarnya ya. Lebarnya itu ditentukan, tidak panjang begitu. Sampai ada garis-garisnya khusus, misalkan 1,20 meter, ada tandanya khusus. Lalu 1,20 meter berikutnya ada tandanya khusus. Nah, itulah sutroh kita. Ya. Bisa kita gunakan. Kalau di zaman ini. Nah, kalau menggunakan karpet yang tidak ada garisnya, ya, tidak ada tandanya, batasnya. Nah, ini harus kita semua bisa menentukan sutroh itu dengan menyimpan satu benda di hadapan kita. Pakai apa saja? Pakai tas, simpan di depan, ya. Nah, berarti tas itu adalah batas akhir tempat sholat kita. Dan jangan sampai ada orang yang melewat di tempat itu. Nah, ikhwati rahimakumullah. Nah, itu yang disebut dengan sutrohnya. Maka penting bagi kita semuanya untuk menjaga batasan-batasan sutroh tersebut. Ya. Bahkan jika ada anak kecil yang mau lewat, ya, ini suka ada kan kalau sholat berjamaah bawa anak kecil sok ngaliwat, berusaha heula. Diusahakan untuk apa? Menghalangi anak tersebut supaya tidak lewat di hadapan kita, begitu. Ya, sambil mengajarkan bahwa itu memang tidak diperbolehkan. Nah, ikhwati rahimakumullah, dari makna sholat apa, kemudian kedudukan sholat dalam Islam seperti apa, kita semua bisa sangat-sangat memahami bahwa sholat adalah ibadah yang sangat penting. Kemudian syarat-syarat yang harus kita siapkan dalam diri kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat itu apa saja.
yaitu kesucian diri kita dari hadas, ya, dari najis. Hadas tentu saja diri kita, kalau bersih atau suci dari najis, diri kita, pakaian kita, tempat yang kita gunakan itu harus bersih dari najis. Tempat mana saja yang boleh kita gunakan untuk sholat? Seluruh dunia ini, kecuali yang disebutkan oleh Rasulullah. Di mana saja? Di kuburan tidak boleh, di kamar mandi tidak boleh, di tempat penjagalan hewan, kemudian tempat membuang sampah itu tidak boleh kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Oh iya, lupa. Tadi terlewat. Jangan lupa ini. Ini sangat-sangat penting. Syarat kita melaksanakan sholat yang terlewat adalah menghadap kiblat. Nah ini, sangat penting sekali ini. Menghadap kiblat ya. Jangan sampai kita kesembarangan arah menghadapnya. Tapi harus menghadap kiblat. Tidak mesti menghadap barat ya, menghadap kiblat. Karena setiap orang pasti berbeda kiblatnya. Kalau ada orang yang tinggal di sebelah di sebelah barat dari kiblat, yang dimaksud adalah Ka'bah, Masjidil Haram, tentu saja menghadapnya ke sebelah timur. Bagi kita yang tinggal di sebelah timur dari kota Mekah, dari Masjidil Haram, dari Ka'bah, tentu saja kita menghadapnya ke barat. Bagi orang yang tinggal di sebelah selatan dari Ka'bah, maka tentu saja menghadap kiblatnya ke sebelah utara. Orang yang tinggal di sebelah utara dari Ka'bah, maka tentu saja menghadapnya ke sebelah selatan. Tentu saja itu disesuaikan. Nah, ketika seseorang sudah mempersiapkan seluruh syaratnya melaksanakan ibadah sholat, yang terakhir yang dijelaskan pada kesempatan kali ini adalah tentukan sutrohnya atau batasnya. Dengan apa? Sutroh itu bisa ditentukan dengan orang yang sedang duduk di hadapan kita, dengan menancapkan suatu tombak atau membuat garis ya. Yang bisa kita lakukan di zaman Rasulullah, membuat garis itu karena tidak pakai karpet seperti kita ya. Langsung sholat di atas tanah. Kalau kita kan sudah pakai sejadah. Nah, ukuran sejadah itu adalah sutroh kita. Kalau tidak pakai sejadah pribadi, pakai karpet seperti di masjid misalkan, maka batasan-batasan dari karpet itu sendiri bisa dijadikan sebagai sutrohnya. Kalau karpetnya polos, tidak ada batasnya, maka simpanlah sesuatu di hadapan kita untuk dijadikan sebagai batasan wilayah sholat kita, atau yang disebut dengan sutroh. Itu dulu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa lebih menguatkan ya ibadah kita semuanya, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kajian berkenaan dengan sholat ini. Kita akan coba masuk ke membahas tentang gerakan dan doa-doa di sholat itu sendiri. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita bertemu kembali. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.